Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Faisal Indra Mustafa dari Prodi Teknologi Mekanika Matematika C dari Politeknik Pertanian Indonesia Madiun. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang cek prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Eh, Hal-hal yang harus diperhatikan dalam prosedur dinasan yang pertama yaitu mempersiapkan peralatan bahan dan dokumen dinasan. Langkah-langkahnya, langkah-langkah kerja dari mempersiapkan peralatan dan bahan, yaitu yang pertama menyiapkan peralatan berupa suling mulut, arloji, senter, prosedur operasi standar atau SOP, dan formulir terkait. Yang berikutnya, yang kedua, memeriksa dan membaca dengan teliti O82, O100, B93, serta B94. Dan yang langkah-langkah yang ketiga, untuk mencatat taspat atau batas kecepatan yang ada pada lintas dinasan. Eh, Langkah-langkah tadi harus terintegrasi dengan PD16A. Hal yang harus diperhatikan berikutnya yaitu tentang memeriksa rangka bawah kabin masinis pada lokomotif. Langkah-langkah kerjanya pada bagian rangka bawah yaitu yang harus diperiksa alat perangkai, rantai pengaman, posisi dan ketebalan blok rem, langkah torak atau silinder rem, keuntungan pegas pendukung, ketersediaan bahan bakar, serta kebersihan lokomotif. Dan langkah-langkah kerja yang harus diperiksa pada kabin masinis, fungsi kondisi indikator lokomotif meliputi tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar. Tekanan minyak pelumas tadi hmm, memiliki tekanan 1,1 kg atau 1,1 kg per cm persegi atau 16 PSI. Tekanan bahan bakar memiliki tekanan 2,8 kg per cm persegi atau 40 PSI, serta tekanan turbo memiliki tekanan 0 PSI atau kondisi lock idle. Berikutnya tekanan udara tangki. Setelah tekanan udara tangki, tekanan udara saluran pipa pengereman atau brake pipe, dan tekanan udara saluran pengereman pada lokomotif atau brake cylinder. Berikutnya tekanan udara tangki induk atau main reservoir. Hal yang harus diperhatikan berikutnya yaitu memeriksa kelengkapan inventaris fungsi go no go item pada lokomotif. Langkah kerjanya. Yang pertama, kelengkapan inventaris berdasarkan PD16A pasal 8 ayat 4 yang berisi 4 buah stop block, 2 buah bendera merah, 1 bendera kuning, 2 papan semboyan merah, 1 buah pemadam api, 1 set radio rangkaian, serta kartu riwayat lokomotif diisi oleh depo pemeliharaan dan depo perbaikan. Fungsi go item berdasarkan PD16A pasal 10 ayat 1 dan instruksi direksi PT KAI nomor ke KEP TU garis miring PM 005 garis miring X garis miring 12 garis miring KA garis miring 2010 tanggal 25 Oktober 2010 meliputi pembersihan kaca atau wiper, lampu sorot, lampu kabin masinis, horn atau klakson, deadman, radioaktif, speedometer, stop block, alat pemadam api ringan, lokotrek, serta emergency brake. Hal-hal yang harus diperhatikan berikutnya yaitu melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong. Langkah-langkahnya TKA atau asisten masinis memperlihatkan yang pertama automatic coupler dalam keadaan baik, yang kedua sambungan selang udara lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik, serta sambungan rantai lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Hal yang harus diperhatikan berikutnya melakukan percobaan pengereman setelah dirangkaikan. Langkah-langkahnya pada rem statis meliputi menggunakan rem pelayanan atau automatic brake. Yang kedua, tekan udara paling belakang rangkaian S21,
atau 4,8 sampai 5,2 bar dan harus sama pada indikator tekanan lokomotif di bawah pengawasan masinis dan asisten masinis. Serta periksa bullring pada rangkaian berfungsi dengan baik. Rem dinamis tempat meliputi menggunakan rem layanan atau automatic brake full service. Yang kedua independent brake keadaan release. Yang ketiga masukkan throttle maksimal not 3 lock DE atau 950 RPM lock DH. Pastikan tidak ada gerakan. Hal yang harus diperhatikan berikutnya. Melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api. Langkah-langkahnya pada 941 yang dilakukan oleh PPKA atau PAP, pada 941 yang dilakukan oleh kondektur atau masinis dan asisten masinis. Harus memperhatikan dan meyakinkan bahwa yang pertama semboyan yang diberikan benar berlaku baginya, serta yang kedua jalur yang dilalui tidak terhalang, dan yang ketiga wesel di arah yang benar atau melaksanakan tersebut. Keempat, lawan persilangan jika ada telah masuk lengkap dengan 921 dan tidak memasang 931. Setelah melakukan tunjuk tersebut, sinyal keluar telah terindikasi aman, dan itu juga melakukan tunjuk tersebut. Masinis dan asisten masinis membunyikan 935. Masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan, dan yang terakhir melakukan pengereman dinamis sebelum wesel keluar tanpa memberhentikan kereta api. Berikutnya hal yang harus diperhatikan lagi yaitu melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api. Langkah-langkahnya, masinis dan asisten masinis harus yang pertama melakukan tunjuk sebut, semboyan atau taspat, dan yang kedua memperhatikan indikator pada lokomotif. Ketiga, melihat semboyan 21 saat melewati lengkungan, dan ketiga yang keempat percobaan rem dinamis setiap 30 menit sekali. Yang kelima memperhatikan O100 atau tabel KA, dan yang keenam taktis masinis dan asisten masinis. Berikutnya melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat. Langkah-langkah kerjanya pada tertemper itu yaitu saat ketika kejadian tertemper. Yang pertama langkah-langkahnya memberhentikan KA, dan setelah memberhentikan KA, masinis dan hasil masinis melaporkan kepada PK beserta nomor KA, petak jalan saat kejadian, dan serta bentuk kejadian. Setelah melaporkan, selanjutnya melakukan pengecekan terhadap sarana serta memberhentikan KA setelah semua terlaksana. Berikutnya memberhentikan KA di stasiun terdekat dan membuat KJLB atau B94. Dan ketika mengalami kejadian anjlok, yang pertama yang harus dilakukan, pertama itu memberhentikan KA, kedua melaporkan kepada PK beserta nomor KA, petak jalan, serta bentuk kejadian. Memberikan semboyan 3 di depan atau belakang rangkaian KA dengan jarak 100 meter, dan apabila dilengkung dengan jarak 600 meter atau sampai terlihat kereta api lainnya. Yang berikutnya, fungsikan rem pelayanan dan rem independen. Dan langkah yang terakhir menggunakan stop block. Hal-hal yang harus diperhatikan berikutnya yaitu melakukan kegiatan akhir belasan kereta api. Langkah-langkah kerjanya pada stasiun antara atau pergantian masinis. Masinis dan asisten masinis harus yang pertama posisikan throttle handle dalam posisi idle atau kosong. Dan yang kedua posisi reverse handle netral dan dilepas. Yang ketiga posisi independent brake dan automatic brake mengikat, serta masinis dan asisten masinis tidak diperlukan meninggalkan lokomotif. Dan tidak lupa juga untuk menjaga kebersihan pada lokomotif. Dan langkah-langkah saat pada stasiun akhir dinasan masinis dan asisten masinis harus yang pertama langkah-langkahnya posisikan throttle handle dalam kondisi idle atau kondisi kosong. Yang kedua posisikan reverse handle netral dan dilepas. Yang ketiga posisikan independent brake
dan automatic brake mengikat, serta yang keempat serah terimakan lokomotif dan T200 kepada PUL atau pejabat urusan langsir, serta penyampaian secara lisan selama perjalanan perihal teknis lokomotif. Ada yang kawan menjaga kebersihan lokomotif, serta yang kelima menyerahkan lapka dan TB kereta api kepada penyelia atau JPAK, serta penyampaian secara lisan selama dalam perjalanan. Berikutnya masinis atau asisten masinis melihat dinasan esok hari dan pengumuman di kantor JPAK atau penyelia dan diperbolehkan istirahat lalu pulang. Pejabat urusan langsir melangsir lokomotif ke depo yang dipandu oleh juru langsir dan menyerahkan T200 kepada pihak depo. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dalam prosedur dinasan masinis dan asisten masinis yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.